Sudah mengalami waktu itu sakit luar biasa. Gak bisa dibayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali untuk podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah pula telah hadir para bintang tamu dan para ustadz dan untuk memperkenalkan para bintang tamu kita, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Ani Muhali. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini, waduh spesial nih Pak Kiai. Ya. Podcast malam. Ya. Kita sudah kedatangan tamu spesial juga Pak Kiai. Ya, betul. Masya Allah. Dari Kenapa jauh. spesial? Karena jauh dari seberang. Alhamdulillah kita sudah kedatangan para tamu, para ustadz kondang. Masya Allah. Dan insya Allah tamu kita yang pertama ada Ustadz Daud. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas kedatangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya ada Bapak Ustadz Faisal Roni. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu spesial kita hari ini ada Pak Ustadz Fauziban. Masya Allah. Mohon maaf nih Fauziban karena terkenalnya sudah Fauziban ya. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih, selamat datang Pak Ustadz di Wisma Agus. Dan tamu kita terakhir ada Ustadz Ferry Khalid. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih atas kedatangannya untuk para bintang tamu. Baiklah, seperti biasa podcast kita pada malam hari ini akan dipandu oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast kita pada malam ini adalah ya podcast yang spesial. Sekian kalinya juga ya Pak Kiai ya. Ya, dan pertama kali malam. Pertama kali. Ya, betul. Dan alhamdulillah juga kita masih tetap berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan, yang Yayasan Hazanah Kebajikan itu membawahi 4 lembaga sekolah. SD yang pertama, alhamdulillah SD-nya maju, dan insya Allah berkembang nanti itu ada kelas bilingual. Mudah-mudahan banyak peminatnya, mudah-mudahan SD kita selalu maju dan maju. Dan juga MTS kita alhamdulillah juga maju, muridnya banyak sekali dan peminatnya juga banyak. Mudah-mudahan MTS atau kelas SMP ya, maju juga.
Amin. Dan alhamdulillah juga lembaga ketiga adalah SMK. SMK juga alhamdulillah maju. Dan yang keempat lembaga madrasah aliyah, dan alhamdulillah juga maju. Di samping itu, Hasanah Kebajikan ada boarding school. Jadi anak-anak yatim piatu tinggal di asrama. Mereka nggak bayar di asramanya dan sekolah juga nggak bayar. Tapi ada juga yang tinggal yang ada orang tuanya. Mereka asrama tetap nggak bayar, tapi di sekolah dia bayar. Dan juga ada juga lembaga tahfiz khusus untuk tahfiz, gedungnya pun spesial. Ada juga di sini ekonomi umat. Ekonomi umat itu untuk supaya anak-anak kita melihat ada jual beli, ada gimana siapa tahu dia nanti jadi pengusaha, ada kelihatan jual beli. Dan juga ada produksi roti. Yang produksi roti itu setiap hari produksi untuk dimakan oleh ibu-ibu pengajian setiap hari. Alhamdulillah. Dan juga ada lagi perikanan itu juga lele. Dan terakhir kita produksi 3.000 lele. 3.000 lele itu bisa untuk dimakan 10 kali makan oleh anak-anak. Ada juga rumah Wisma Agus Parmanto, yang di sinilah tempat kita ngaji yang hybrid. Ya. Ada offline-nya, offline jemaahnya nggak banyak, yang 400-an alhamdulillah. Masya Allah. Dan juga Alhamdulillah. di Zoom meeting invitation juga cukup banyak juga. Dan di sini ditinggalin oleh 13 orang DTP. DTP itu Destiny to Paradise, ahli surga. Mereka nggak bayar sini, dia tinggal aja di sini. Kemudian lagi di rumah ini juga ada digunakan untuk anak-anak TPA malam hari. Ada juga diskusi ustadz di samping kanan kiri. Jadi ini rumah tahfiz, rumah singgah. Masya Allah. Baiklah, barangkali sudah cukup perkenalan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Baiklah, tamu kita malam ini, tamu spesial jauh dari seberang. Alhamdulillah, kita sudah kedatangan Bapak Ustadz Fauziban. Masya Allah, alhamdulillah. Baik. Pak Fauzi, silakan Bapak menceritakan bagaimana sebelum dan sesudah ikut kajian Quran bil Quran. Ya. Ya, makasih Ustazah Yuli. Ya. Makasih Haji. Makasih Ustazah dan semuanya. Ustaz, makasih atas kesempatannya, atas waktunya. Baiklah, saya akan menceritakan tentang kehidupan saya sebelum saya hijrah dan sesudah saya hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin, a'udzubika fi Rabbi ayahdurun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, di sini saya buka suratnya, surat 51 ayatnya 56, 57 dan 58. Mau cerita, Ibu atau cerita? Ini kamu ceritakan ini awal pertama kali. Masya Allah, luar biasa. Ya, kita buka. Di sini saya pas umroh pertama baru tahu ayat ini. Karena saya ikut pas itu umroh di Mekah, lagi habis tahajud. Haji nyampain surat 51 dan 51 ayat 56 sampai 58. Ini pengalaman saya waktu Atau dibaca dulu ya. Baca dulu. Artinya Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku.
Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Melepas. Sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, di surat ini dulunya saya itu dari kecil udah kerja, apapun pekerjaan itu saya kerjain, tapi sayangnya saya nggak sholat. Sampai saya ke Palembang, saya sekolah masuk MTS, saya saking sayang sama orang tua, saya kerja habis sekolah, saya kerjanya apa? Jual koran, yang penting hasil, bisa menghasilkan uang. Jadi bisa nggak terlalu terbeban orang tua di kampung. Jadi saya jual koran, jual es, jual apapun itu ya, yang penting hasilnya dapat uang. Tapi dari situ ya, karena kita nggak ngamalin ini, kita nggak sholat, apalagi nggak infak, kaji Al-Quran kita nggak tahu artinya, jadi kan nggak ada arah, kayak nggak ada petunjuk. Udah itu saya lagi habis sekolah, saya bawa mobil juga, kerja juga, masih kayak itu. Sampai saya menikah, masih kerja juga. Udah menikah malah ini kata istri saya, udah sholat lah, iya kata saya, ntar dulu. Padahal itu maghrib dia bilang itu, tapi sebenarnya setiap sholat dia bilang, tapi pas maghrib itu yang pertama katanya sholat. Iya sholat, ntar dulu kata saya. Nah, yang malam keduanya lagi disuruh sholat, ntar dulu. Yang malam ketiga ya udah, kamu duluan aja, saya ke seberang, pasti dulu kan tampal ban saya itu serukonya seberangan. Nanti saya ganti baju, saya mandi, saya sholat. Udah, istri saya sholat duluan. Pas dia udah sholat, langsung saya bilang, ntar aja, saya nggak ini, nanti kita nggak bisa makan, nggak bisa apa. Masih bertentang dengan sholat ini, nggak mau. Apa kata istri saya? Iya, udah nggak apa-apa, saya yang jaga, yang ini nanti ini. Saya bilang, nanti kalau kamu jaga, kamu kan nggak tahu apa-apa. Yang tampal ban saya, yang ngerjain saya. Nanti lewat, uang kita nggak dapat. Sedangkan habis maghrib ini kita kan belum dapat buat beli makan. Malam keempatnya habis satu tampal ban berapa? Dulunya waktu 2015 itu 10.000. 10.000. Iya, tampal ban. Pas malam selanjutnya habis maghrib saya ditegur sama Allah. Pas juga habis maghrib ditegur, lewat bergesin sampai 13 kali saya hitung. Bersin. Iya, kita batuk kayak sayang. Sampai 13 kali dada ini udah rasa sesak. Kelihatan udah gelap. Pas udah gelap itu udah jatuh, nggak tahu apa-apa, nggak kuat lagi. Padahal iya, tapi sebelumnya kuat kayak nggak ada angin, nggak ada apa, tahu-taunya kayak gitu. Iya. Padahal itu tadi, makanya Allah itu sebenarnya sama kita itu sayang, tapi diingatin, tapi kitanya selama ini nggak tahu. Ya, makanya pas ya Haji nyampein di kajian Al-Quran di Mekah, saya tersentuh sampai nangis di sana. Saya bilang, Haji, ini gimana nanti kalau udah pulang umroh ini, saya mau ikut ngaji, tapi sayangnya saya di Palembang. Ngaji itu di Jakarta katanya. Tapi waktu itu kan saya nggak bisa lagi nangis. Pas di Mekah itu udah katanya, Haji nanti kamu ikut Zoom aja. Nah habis itu udah, saya rasanya nggak ada ini lagi, udah alhamdulillah saya bisa ikut Zoom, bisa dibimbing, bisa ikut terus. Kayaknya saya ini nggak bisa jauh lagi dari Al-Quran. Saya udah mengalami waktu itu sakit luar biasa.
Nggak bisa dibayangkan, oh. Sakit itu kayak dari nanah. Keluar ayat ini saya, ya Allah, alhamdulillah saya tahu ayat ini sudah ini, ya saya akan berubah. Alhamdulillah memang saya berubahnya itu udah sakit itu. Tapi ketemu ayat ini 2023. Makanya saya udah dari 2017 itu saya habis sakit. Memang di pikiran saya itu pas lagi sakit itu malam itu rasanya nggak ada siangnya lagi. Jadi pas tidur itu rasanya ini geteng apa yang pucuknya kayak mau nempo. Ya, kayak dinding mau nimpa juga. Saya sempat mau lari malam itu. Bilang sama istri, "Kenapa lari? Ini kayak nimpo, kayak robo." "Enggak," katanya. Udah pagi, udah siang. Tetangga sebelah katanya bawa ke rumah sakit dulu katanya. Mungkin ada penyakit dalam atau gimana. Pas sudah di rumah sakit dikasih oksigen sama dokter, dikasih infus. Tapi saya bilang sama dokternya, "Dok, saya ini nggak ada penyakit kayaknya. Dikasih oksigen nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya. Dikasih ini nggak ada perubahan. Saya mau pulang aja, Dok." "Pulang kemana?" kata dokter. "Ya saya berobat aja di kampung." Alhamdulillah saya pulang ke kampung berobat. Kata orang kampung itu ada bahasa ininya kayak kelewat angin, masuk angin kayak itu. Ini dia harus dikasih ini dulu katanya, tetap lewat angin masuk. Dari ini diobatin, alhamdulillah berangsur, tapi lama 1 bulan lebih. Jadi udah sembuh ini nanti datang penyakit ini, udah sembuh ini nanti datang penyakit ini. Sudah hampir 1 bulan pulang ke Palembang, diantar mertua sama orang tua. Pas di sana saya kalau lagi dengar azan rasanya, ya Allah, udah saya mau sholat, nggak ada gunanya kalau nggak sholat. Pas lagi dapat rezeki, ini bukan rezeki saya, rezeki orang banyak, ini bukan untuk saya sendiri. Saya mau berbagi. Saya nggak mau mengulangi seperti kemarin yang terjadi itu. Dah kata istri saya, memang saya waktu kamu di kampung, saya memang ada niat katanya, pas kalau udah sembuh, nanti saya mau berbagi, tanda ininya sama Allah syukur. Saya berbagi ke Yayasan Ustadz Imron di Palembang. Alhamdulillah sudah dilaksanakan, sudah berbagi sama anak-anak, didoain sama anak-anak sama Ustadz Imron. Di situ saya nangis juga. Rasanya kita ini tamu yang paling, apalagi nanti di sama Allah kan. Doain, ya Allah. Padahal kita kasih itu di mata ya nggak seberapa, tapi keikhlasan kita ngasihnya karena Allah, makanya luar biasa, penghargaan itu luar biasa, didoain ini. Habis itu ya udah berjalan waktu, dibilang sama mertua itu, "Kamu sholat?" "Iya sholat." "Tapi gimana ini, udah kamu ikut ini dulu. Tapi kalau bacaan Al-Fatihah apa ayat pendek udah apa. Kalau belum bisa udah kamu ke masjid ikut imaman." Ya ikut imaman. Berangsur-angsur waktu, alhamdulillah di 2019. Makanya tadi saya pas 2019 itu dengar yang khotbah Jumat. Kata khotbah Jumat itu tentang masalah kurban. Nah, masalah kurban itu pas itu saya kan dari 2017 bulan 3 itu udah ngaji, udah sholat, sudah infak. Tapi yang 1 tahun ini saya belum. Makanya saya pas pulang sholat Jumat itu rasanya belum tenang kalau belum dilaksanakan. Apa itu? Itu berarti kurban. Padahal saya setiap hari baca surat itu, tapi artinya nggak tahu. Maka saya bilang sama istri, "Apa manfaat kurban? Ada surat atau ayatnya di situ?" "Ada," katanya. Coba kita tanya. Itu surat 108. Ayat 1 sampai 3 itu. Coba dibaca dulu itu. Silakan Pak Ustadz Ferry mungkin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah.
Sungguh orang-orang yang membenci kamu dialah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Shadaqallahul azim. Jadi kalau kita lihat ayat ini kan Allah bersumpah. Bersumpahnya Allah katakan, sungguhnya kami berikan pada kamu itu nikmat yang banyak sekali itu. Allah mintanya nggak banyak. Fasholli lirabbik, sholatlah kamu semata-mata karena Allah. Yang kedua Allah minta apa? Wanhar, berkorban. Korban yang setiap tahun itu yang kita sembelih sapi atau kambing, dan korban yang setiap hari ya kita ngaji, kita tahajud, kita sabar, dapat ujian, dapat cobaan, ya sabar. Nah itu korban yang kedua yang setiap hari. Nah kalau kita sudah sholat, kita sudah korban ini, Allah bilang inna syani'aka huwal abtar. Ada orang yang benci kamu, ada orang ingin menjatuhkan kamu, dialah yang terjatuh, kita yang malah selamat. Karena ini menjatuhkan bisnis kita, menjatuhkan reputasi kita. Dia yang kena dampaknya, kita malah tenang-tenang aja itu. Kalau dia korban, jadi kayak korban itu Allah sanggup jadi bemper kita itu. Nah, terus Mas Fauzi boleh bertanya dulu saya? ya. Apa yang membuat Mas Fauzi itu sadar itu tuh ujian dari Allah gitu loh Mas? Ya karena saya itu merasakannya karena saya udah ngalamin. Makanya kayak di surat tadi yang 5156 itu Teguran gitu, teguran dari sebetulnya Allah. dia juga ini sebenarnya basic agamanya juga ada. Dia kan Jadi dari tahu madrasah dia sebenarnya tahu gitu sebetulnya ya. itu. Cuman yaitu tidak iman dari itu. ya iman. Dan yang pasti belum membaca Quran dengan artinya. Nah, Pak Kiai. benar. Belum, ya. Jadi belum tersentuh Pak Kiai, ya, belum dapat. Begitu baca lihat artinya, apalagi di Mekah. Nah ini. Masya Allah. Makanya Itu, Mas. begitu indah tadi Pak Fauzi mendapat hidayah Pak Kiai. Oh, Ketika keren. dia baca Quran, dia dapat apa sih aku hidup ini buat apa gitu kan. Ternyata dia dapat ini dan alhamdulillah hidayah sudah Hidayah dijemput datang. sama. Itu kan saya hijrahnya sebenarnya 2017. Tapi tahu ayat ini di 2023 bulan 1 pas umroh. Sebenarnya saya ini ya sholat tuh udah terus dari 17 sudah hijrah itu udah terus, tapi belum tahu ayat ini. Pas tahu ayat ini malah lebih kuat lagi, lebih istiqomah lagi. Saya baca ini waktu di haji nyampe, coba baca surat ini 5156-nya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada. Ya. Berarti selama ini saya nggak ada gunanya. Makanya saya Di mata sempat Allah nggak ada di mata gunanya. Allah nggak ada gunanya. Makanya saya ditegur langsung. Malah itu pas maghrib 3 malam berturut-turut disuruh istri sholat, saya bantah. Malam keempatnya langsung ditegur sama Allah. Tegurannya itu wah nggak bisa dibayar. Nggak berhenti-berhenti, ya. Makanya waktu Naji nyampein surat ini tersentuh. Pas juga di Mekah, nggak bisa bohong. Nangis. Sebenarnya ya Allah itu sayang sama kita, tapi kalau kita renungi ayat ini kasar nih Allah. Saya katanya nyiptakan kamu itu nggak ada gunanya kalau nggak mau sholat. Sebenarnya kayak itu Iya. maksud Allah itu. Dan ya kemudian lagi Allah kasih tahu lagi, aku tidak minta makan pada kamu. Nah, Akulah. akulah Aku yang kasih makan. Iya. Selama ini tadi kan Ketakutan ya Pak Kiai ya? ketakutan kan kalau Iya, lewat kalau 10.000 sholat, aja Ya, sholat, itu. Nah. makan dari mana gitu. Nah, dari mana? iya. Makanya di surat ini komplit saya waktu kejadian itu saya tersentuh di situ. Sedangkan saya bilang sama istri ya sholatlah. Nanti kalau saya sholat siapa yang ngasih makan? Siapa? Tahu rezeki itu sudah diatur. Iya. Dari Padahal abad, nggak ini sadar. udah 14 abad yang lalu lebih. Kita aja di mana saya alhamdulillah dari kelahiran 92 jauh itu nah di mana kita di mana nggak Ya, tahu. ya. Tapi ayat ini udah ada, kitanya aja yang belum tahu. Iya. Saya aja udah hijrah dari 2017 itu, baru 2023 tahu ayat ini. Karena berkat ikut kajian. Selama ini ya kajian Al-Quran, kaji, tapi nggak tahu apa artinya itu. Makanya saya sekarang, alhamdulillah, Al-Quran itu benar petunjuk. Satu, sholat, dapat rezeki, infak. Dapatnya juga lagi ya dia yang surat 35, 29, 30 udah Iya. mendarah daging itu alhamdulillah. Iya. Pegangan. Udah pegangan. Terus pegangan. Iya. Udah ngerjain 3 itu
Nanti kalau kita pas lagi azan, saya ingatnya surat 4738-nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Udah, sholatlah dulu. Nanti kalau kamu nggak sholat, nanti aku ganti, katanya. Udah, kalau dapat rezeki kamu harus berbagi. Jadi kalau kita udah ingat itu, pasti kita ingatnya ke 4738, ketakut kita kan, takut diganti. Kita udah Allah udah kasih tahu kayak ini, kamu itu katanya saya ajak untuk menginfakkan rezeki. Nanti kalau kamu nggak mau, saya ganti. Ya, itu jadi di surat itu saya ingat, makanya pas mau azan pasti ingatnya di surat 4738. Coba kita baca dulu di 4738 nih, kayaknya penting tahu ini. 4738. Silakan Ustazah Yuli. Baik, saya akan baca surat 4738. Surat Muhammad ayatnya 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan Allah yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Sadaqallah. Jadi Allah katakan, ingat nih, kamu nih disuruh oleh Allah untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah nih. Allah tahu ada yang mau, ada yang gak mau. Kalau dia tidak mau, sebetulnya bukan kikir sama orang lain, kikir sama dirinya sendiri, nutup rezeki akan masuk. Masya Allah. Nah, misalnya dia tetap berpaling, gua ganti loh, gua ganti dengan kaum yang lain yang tidak sama seperti kamu. Wah, ngeri juga tuh. Gua ganti. Masya Allah. Dengan kaum yang lain yang tidak sama seperti kamu. Oke, mau nanya, kalau misal dalam berkeluarga, ini pengertiannya pakai apa? Gua ganti dalam lain apa suaminya diganti? Serem banget kayak ini. Nanti Allah yang gerakin. Misalkan suaminya nggak mau ibadah gitu. Iya, mungkin bisa Atau di- istrinya sendiri. Ya. Bisa diganti. Allah ganti. Bisa terjadi. Takut juga ya. Bisa terjadi. Bisa Kalau suami, kita bisa berpaling, ya kalau kita berpaling dari jalan Allah kan bisa terjadi. Serem banget kayaknya. Ya emang serem. Nanti Allah yang gerakin. Jika misalkan suaminya nggak mau ibadah gitu Pak. Bisa. Atau istrinya sendiri. Ya. Diganti dengan suami lebih baik gitu ya. Masya Allah. Sama Serem juga. ini pengalaman saya ini. Kalau saya dulu nggak dikasih waktu lagi di dunia ini, istri udah Kawin lagi, ya? nggak ganti. Betul juga ya. Mati. Iya. Betul juga. Anak masih kecil. Iya, betul. Saya mau ngomong ada yang ngelototin Pak. Mau ganti. Ini anu kita lagi bahas Quran, jadi mau melototin apa kayak nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, bebas aja Bebas bagiannya. aja nih. Makanya awas tadi kalau nggak mau ikutin Allah kata Allah, gua ganti loh. Dengan suami yang lain gitu Pak Kiai ya. Masya Allah. Macam-macam marahnya itu. Bisa diganti dengan suami yang lain, bisa diganti sama istri yang lain. Loh bagi Allah kan. Iya mudah. Oh, bagus. Apa yang Jadi susah? marah tinggal ganti. Oh, Bener. Kalau di kantor bisa diganti bos gitu Pak. bisa. Masya Allah. Bisa. Nah, kayak maka saya katakan kalau orang jualan nih, di jualan ini misalnya jualan apa nih atau bentuknya apa nih, apa pisang kayak atau jeruk nih. Yang ini 5 orang jualan, pasti nanti yang paling banyak orang diminatin yang suka sedekah. Contohnya itu yang saya perhatikan Es kelapa ya? Es kelapa itu. Kok es kelapa banyak itu? Dan saya pernah nyobain situ sama aja kayak yang ini kok. Kenapa orang mau es kelapa ini aja? Tahu-tahu kata tetangganya itu tuh amalnya itu. Masya Allah. Ahli sedekah Pak. Pantasan. Jadi baru tahu, oh memang Quran ini rupanya memang. Cuman kita ini mesti ada contohnya nih, berorang paham. Kalau nggak ada contohnya mungkin ya lewat-lewat aja dah. Contohnya baru, oh. Berarti ada hubungan sama Fauzi Pak Haji. Semenjak bersedekah tambah rame kan? Iya. Dan tambah ramai dan tidak bisa tergantikan oleh orang lain. Nah itu. Kenapa? Benar. Ada orang yang mau zalimi dia lewat. Ada saudara dia mau nusuk dari belakang lewat. Masya Allah. Itu tuh sudah terbukti itu. Dilindungi tadi ya. Iya, dilindungin Allah dan dia tidak akan tergantikan sama orang lain. Bahkan ditambah bisnisnya Pak. Ya,
Sesuai dengan ayat yang tadi ini Pak Kiai ya. Iya, sesuai dengan ayat Tidak tadi. diganti dengan makhluk yang lain. Sama dengan juga. imam yang lain. Nah ini nih pasti yang bisnis nih, yang ustad. Kalau dia tidak mengamalkan, gue ganti dengan ustad yang lain. Ya Allah. Nggak dipanggil-panggil ya. Iya. Mana ada yang mau diganti. Jadi dilewatin orang. Dilewatin orang. Kameramen kita juga Pak, kalau nggak Waduh, kalau diganti nggak itu loh. gue ganti, ngeri juga kan? Ngeri juga Pak Nah, Kiai. cuman saya mengamati yang tadi yang waktu dia masih zolim tadi, Iya. kan Allah bilang di ayat surat 42-23, dia dikejar-kejar oleh dosanya. Betul. 42-23. Silakan Ustazah Ani Muhali. Baik, saya baca surat Asy-Syura ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah karunia yang diberikan Allah untuk menggembirakan. Oh, dari 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 42 ayat 22 dan 23. Kamu akan melihat orang-orang zolim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Nah, jadi Allah katakan orang zolim itu termasuk nggak sholat, termasuk nggak percaya Quran, termasuk nggak infak. Orang zalim itu dia akan merasa ketakutan, dikejar-kejar oleh dosanya ini, dikejar, dihantui terus, takut. Nah, bandingkan dengan orang beriman beramal soleh. Bila orang beriman beramal soleh, dia damai, dia tenang, dia berada di antara kebun-kebun, bahagia. Gitu. Artinya orang yang berdosa itu dalam hatinya dia tahu Pak Kiai ya. Sebetulnya dia tahu, makanya hati manusia itu sebenarnya nggak bisa berbohong. Mulut bisa berbohong, tapi hati nggak bisa. Karena misalnya kita ini nggak sholat nih, terus itu tempat-tempat orang sholat, mungkin kita sholat juga, tapi sholat kita itu bukan mau dari sini nih. Nah, pasti beda dong nilainya kan. Ini yang sholat karena nggak enak, ini yang sholat dari hatinya kan, beda itu. Nah, dari hati ini, hati yang dalam inilah yang menentukan orang itu. Makanya kalau orang itu nggak sholat, nggak ibadat, ya termasuk orang zolim juga. Kayaknya dia nih maling nih. Kita tanya, kamu ngambilnya nggak? Mungkin mulutnya, oh enggak. Tapi tanya hatinya, sebenarnya saya ngambilnya itu. Karena ininya nggak bisa berdusta kan. Apa penyebabnya bisa begitu Pak Kiai? Ya karena ada setan kan. Setan itu dia akan berusaha untuk membenarkan persangkaan. Jadi berangkat, oh nggak apa-apa, kata nanti kamu lewat nggak apa-apa, nanti kamu lewat nggak apa-apa. Tapi satu saat nanti ceker. Makanya seperti orang-orang yang mengambil uang negara itu biasanya itu bukan sekali itu, sekali, lewat, 2 kali, lewat, 3 kali, lewat, nggak apa-apa kata setan, aman lah katanya kamu kan kemarin nggak apa-apa. Tapi nanti lihat kalau terus-menerus nanti Allah itu kan nggak tidur ya lihat, nah itu. Melampaui batas Pak Kiai ya. Kenapa? Kalau dari sisi manusianya apa penyebabnya? Kalau dari sisi setan kan setan nggak mau memberikan manusia itu masuk surga. Tapi dari sisi manusia apa yang menyebabkan dia bisa berlaku gitu bohong? Karena ada hawa nafsu kan. Ada hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang bersekutu dengan setan itu. Solusinya bagaimana? Ya solusinya adalah yang ngaji. Ngaji itu ya. Makanya kalau ngaji, kenapa solusi itu ngaji? Karena kalau orang ngaji di surat 43, 36, 37 itu nggak bisa masuknya. 43, 36, 37. Silakan Ustadz Faisal untuk membaca. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Jadi begitu orang tinggalkan Quran, dia tinggalin di Quran ini, Allah biarin setan masuk ke dalam dirinya. Jadi kalau kita tinggalkan Quran, setan masuk. Itu penyebabnya. Akhirnya dia jadi korin namanya.
Nah, setannya masuk dalam diri kita nih, bersatu sama nafsu kita. Kayaknya kita merasa, loh kita ini benar nih. Padahal salah nih. Jadi benar, padahal salah itu. Makanya biasanya orang kalau kemasukan korin itu cepat marah, cepat tersinggung. Ngamuk-ngamuk. Tiada maaf bagimu. Masya Allah. Ngamuk-ngamuk, lempar piring, lempar kursi, masya Masya Allah. Allah. Makanya kita ngaji itu harus istiqomah Pak Kiai ya. Harus. Biar tidak ada celah setan. Tidak ada celah masuk. setan. Jadi kalau kita nih ngaji terus, kita tuh dibimbing oleh Allah nih, dibimbing. Pikiran kita dibimbing, perasaan kita dibimbing, kemajuan kita dibimbing, kemana kita dibimbing oleh Allah. Ini kamu sini, ini kamu sini. Allah yang bimbing kita, bukan hawa nafsu yang bimbing. Itulah keuntungannya kalau ngaji. Pak Kiai, menarik yang diucapkan tadi sama Ustadz Fauzi adalah saya hijrah dari tahun 2017. Ya. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, gitu. Sudah infak, tapi dia nggak baca Quran, nggak baca artinya dia nggak punya ilmunya gitu Pak Iya, Kiai. betul. Masya Allah. Jadi karena makanya sebetulnya Quran ini yang membimbing kita ke jalan yang lurus. Orang ngaji baru dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus lewat Quran. Kayak surah 17 ayat 9. Jadi sebelum dia baca Quran nggak ada bimbingan itu. Jadi bisa setan membimbing kita kalau kita nggak ngaji. Ya. Coba surah 17 ayat 9. Silakan Ustadz Daud. Baik, saya akan baca surat 17 Al-Isra ayatnya 9. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Shadaqallah. Jadi kita lihat coba ayat ini. Jadi Allah katakan bahwa sebetulnya Quran ini membimbing kita ke jalan yang lurus sekali. Kalau dia nggak ngaji kan nggak ada bimbingan dari Allah kan? Nggak ada. Begitu dia ngaji baru Quran membimbing kita nih, jalan ini, jalan hidup kamu itu ini coba. Lurus sekali menuju kepada kebahagiaan dunia akhirat. Tapi kalau dia nggak ngaji kan nggak ada bimbingan. Iya. Makanya meskipun tadi sudah sholat, Iya. tadi sudah infak, tapi puasa. belum ngaji, dia masih nggak sempurna dia. Karena yang terjadi fenomena sekarang itu Pak Kiai sudah merasa beragama ketika saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah sedekah, itu saya sudah ini gitu kan, sudah beragama istilahnya. Tapi ketika dia baca, Pak Ustadz Fauzi tadi baca artinya baru tersentuh Pak Kiai. Iya. Artinya Quran itu menyentuh hati Pak Kiai. Betul, memang Quran itu adalah menyentuh hati Konsumsi kita. hati artinya Pak Kiai. Ya, konsumsi Masya Allah. hati kita. Makanya kalau orang nggak ngaji itu keriting dia, nggak ada, kalau bahasa Inggrisnya no clue. Padahal dia sudah sholat. Ya meskipun dia sudah sholat, tapi masih tidak ada bimbingan. Masya Allah. Ngaji dia baru Allah bimbing. Kayaknya ini Quran ini bimbing kamu ke jalan yang lurus sekali. Nah, begitu dia ngaji Quran, tadi dia ngamalkan tadi mestinya dia ngamalkan tadi ya, dia sholat, ya dia infak, dia udah dibimbing jalan lurus, dia ngamalkan, maka Allah akan kamu mendapatkan pahala yang besar. Pahala yang besar ini artinya kita ini kan punya dosa nih, mungkin kita berapa tahun nggak sholat, nah ini nutupin dia. Oh, gitu. Mungkin selama ini kita waktu masih kita sekolah makan tempe 3 bilang 1 kan udah apa namanya udah masuk ke mulut padahal makan pempek 5 bilang 3 nah itu kan. Karena di Palembang akan pempek saya rasa nih Pak Kiai. Pengalaman muda gitu. Oke, mungkin kenapa rumah sakit itu penuh? Banyak orang kena sakit lever, minum obat lever tapi nggak sembuh-sembuh. Padahal Quran itu sebagai obat Pak Kiai. Quran itu kan asyifa. Mungkin dengan Al-Quran bisa menyembuhkan segala macam penyakit, baik fisiknya, psikisnya, jiwanya maupun raganya. Makanya di surat 1782 itu 1782 Pak Ustadz Ferry baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang-orang zalim Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian bagi mereka. Jadi kami turunkan Quran ini katakan nih obat, baik obat fisik maupun psikis. Obat fisik itu berarti ya sakit, apa lever tadi. Psikis itu perasaan.
Ada namanya penyakit itu psikosomatik kan. Dia sakit itu karena pikiran, karena perasaan. Nah ini Quran ngobatin segala-galanya. Makanya yang saya katakan bahwa saya ketemu di dokter Pertamina yang ngarosin kanker, dia bilang kalau orang sholat ibadat, kanker itu diem, sel kanker itu lama-lama mati. Tapi begitu dia masuk itu kepada orang nggak sholat ibadat, baru kembang. Yang kedua, kalau orang sholat ibadat, dia padahal menurut medis nih, ini sebenarnya dia sakit sekali dia itu. Tapi ditanya, tante gimana tante? Nggak terasa apa-apa. Sama kayak jemaah kita yang Bu Nur Cahyani kan. Padahal sebenarnya sakitnya kan luar biasa itu. Tapi dia nggak merasakan kan? Kenapa? Karena iman nih tadi itu. Iman itu buat orang itu jadi senang, bahagia, tenang hidupnya. Ya, Ustadz Fauzi kan sudah membuktikan, Pak. Ketika Betul. dia sakit, dia kembali kepada Allah, dia sembuh. Iya. Nah, sekarang Fauzi ada lagi yang ceritain lagi. Dari umroh pertama itu ditambah lagi Al-Quran. Alhamdulillah, dulunya saya udah ngerjain tapi belum tahu ayatnya, tapi udah tahu ayatnya maka malah lebih yakin lagi, lebih istiqomah lagi. Al-Quran itu ya luar biasa, itu petunjuk pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Makanya kalau kita udah melaksanakan yang 3 tadi, apapun yang ada di Al-Quran itu pasti ada keluar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pas umroh pertama, saya alhamdulillah udah ikut Zoom pagi, malam, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi pas kita kerja setiap hari itu pasti ada yang di Al-Quran. Kayak kita pagi-pagi kadang-kadang ada orang mau minta, tapi kalau kita belum gaji Al-Quran pasti kita tolak dulu. Padahal itu rezeki. Pikir dulu. Ya kan dulu apalagi kepikiran orang dulu kan, wah penglaris juga belum ada, kalau udah ngopi aja belum ada, masa mau udah orang minta-minta katanya. Udah pulang umroh pertama itu saya udah ikut kajian, katanya aja dah kalau ada orang minta-minta gak usah ditolak, itu di Al-Quran ada. Allah itu pasti ini katanya nggak ada bohongnya, yang di Al-Quran itu Allah langsung bilang suratnya ada, ayatnya ada katanya. Pas ikut kajian dibukain surat ini katanya, kalau mau ini kan kita di surat 245 itu kita kan meminjamkan pinjaman yang baik. Nah, berarti kita ngasih orang itu meminjami sama meminjami sama Allah. Betul. Ya. Pasti kalau kita meminjami Allah itu pasti diganti. Iya. Dan biasanya kalau dipinjam Allah, Allah membalikannya nggak mungkin 1 balas 1 kalau Iya, makanya. Jangankan Allah, Nabi Muhammad aja kalau dia minjam uang orang 100 nih, dia tidak akan balikin 100 dia. Dilebihin, pasti dia lebihin itu. Manusia, apalagi Allah. Coba kita buka tuh ayat itu surah 245 tuh. 245 ya. Silakan. Nah, makanya kalau kita lihat di situ ya, kalau orang Islam yang benar itu jauh sekali dari riba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan yang banyak. Allah menahan dan melapangkan rezekinya, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Shadaqallahul azim. Tadi ada penjelasannya waktu di kantor tadi gimana? Iya. Di sini Allah kan menjelaskan, kata Allah, kamu udah minjamin pinjaman yang baik, maka kata Allah lipat gandakan ganti dengan yang banyak. Maksud dengan ganti yang banyak ya kita pinjamin Allah pasti diganti yang banyak. Kan benar, kita kasih 1 balas 700 kali lipat. Allah menahan. Nah, ini Allah menahan. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir itu bukan Allah yang menahan, kita sendiri. Iya, makanya di sini saya renungin pas kajian ya benar. Karena apa yang kita berikan ke orang lain itu akan berbalik ke diri kita sendiri. Iya, balikin diri kita sendiri. Allah yang menahan. Tapi kalau orang nggak paham Al-Quran, nggak ngamalin, nggak ngerjakan, nggak nyanyi, jadinya nggak tahu apa maksudnya Allah menahan dan Allah melapangkan rezeki. Nah, jadi kalau nggak mau ditahan, kata Allah, udah kamu kasih aja, dapat rezeki. Oke.
Nah makanya kan kalau kita lihat kan kadang-kadang kan orang kan suka mengeluh, waduh Allah nggak adil katanya, bahwa orang itu banyak rezeki, kok kita malah nggak dikasih rezeki. Sebetulnya bukan Allah nggak mau ngasih rezeki, dia sendiri yang nggak mau. nggak mau ya Pak Kiai. Dia sendiri yang nggak mau kan. Allah ditawarin nih, mau nggak nih kamu nih 1/700, mana ada sih bank di dunia ini 1 jadi 700. Nah cuman masalahnya kadang-kadang itu berani nggak. Dan belum ngaji juga Pak Kiai Iya. sebetulnya. Jadi nggak tahu, Dia nggak ada takut. ilmunya. Ya. Ada surat. Satu nggak ngaji, yang kedua kadang ini nih iman nggak dia. Karena ada orang Iya, nggak beriman, udah ngaji, ya iman udah ngaji tapi dia nggak yakin. Iya. Nah beliau ini ada kelebihannya, dia yakin. Makanya dia pernah cerita sama saya, kadang-kadang dia sedekah itu di apa namanya di rekeningnya tinggal 500. Masya Allah. Tapi dia Dia yakin khawatir kalau pasti uangnya diganti oleh Allah. Nah ini yakin pasti berAllah ini iman nih. Iman itu. Ya kayak pernah istrinya mau beli alat rumah tangga. Iya. Ya beli alat rumah tangga, kata istrinya beli alat rumah tangga kita perlu begini, kata Fauzi jangan dulu, sudah kita amalin dulu kan. Iya. Nah mendahulukan amalan ini untuk apa namanya dia pasti diganti oleh Allah. Nah ini kan iman nih kan. Akhirnya kebenar kan? Benar. Begitu itu diamalkan jalan Allah, nggak lama benar. Ya ini ceritanya gini nih Aji, yang itu tentang impak itu pas itu kan kita udah jalanin 20%. Nah pas 2017 sampai 2023 itu. Nah jadi pas bulan itu saya itu dapatnya 10 juta. Nah kata istri beli lemari itu 8 juta katanya. Jadi kalau kamu impakkan 25 katanya nanti kurang. Iya, tapi saya bilang ya Hitungannya hebat juga ya. jadi saya impakkan 25 itu 2.500.000-nya. Jadi di atas 20 ya. Iya di atas 20. Nah itu jadi yang 75 ini udah saya kasih sama istri. Nanti insya Allah secepatnya saya ganti. Saya yakin karena ini yang ngasih rezeki ini Allah. Kenapa kita tahan? Makanya dikasih. Iya, jadi keyakinan itu. Ya saya sempat beradu mulut sama istri. Ya udah saya tinggal pergi ke toko. Alhamdulillah sampai toko ada orang beli barang. Kita kan udah impak tadi. Beli barang, dapat uang langsung saya kasih. Belilah. Langsung diganti. Langsung ganti. Pulangnya senyum lebar. Masya Allah. Jadi yang marah-marah tadi nggak ada lagi. Hilang Nggak ada marah. bekas. Nggak jadi marah. Makanya tapi kalau saya turutin istri tadi belum tentu Allah ngasih. Iya. Tapi saya bingung Pak Maulid. Iya. Kan tadi yang ngajarin sholat istri. Kenapa sekarang istri jadi melarang kita? Kadang-kadang tuh begitu. Jadi dia nyuruh Itu istri. ujian itu. Tapi setelah kita udah lebih maju, ini yang Sayang. Kenapa jadi begitu di Itu ujian buat ujian buat kita. Iya. Tinggal kita pilih dua. Lebih cinta Allah atau lebih cinta istri. Masya Allah. Kalau kita lebih cinta Allah, lah kan nyuruh infak itu Allah dong. Nyuruh Istri ngutangin pilih Allah ya. Oke. Ya. Sedangkan istri kan pilih Pilih Allah Allah juga. kalau diambil sama Kenapa? Allah Udahlah. Apa kata Allah aja. Jadi kalau kita udah cinta sama Allah nanti istri tambah cinta lagi. Jadi sama sekarang kita. yang istri yang diajarin ya, bukan istri yang ngajarin lagi ya. Jadi sekarang sama-sama saling ngajarin, saling menguatkan. Makanya kalau salah kita omongin ini surat ayatnya ada. Kenapa kita luar biasa. Kita dari dulu, dari awal kita nikah sampai sekarang udah ada ujian 2017. Sekarang coba rasain apa yang kita enggak ini. Malah dia diam. Saya umroh pertama pamit sama istri. Padahal saya itu sebenarnya umroh itu ya baru omongan. Baru mulut omongan aja. Itulah perkataan adalah doa itu. Terjadi juga. Iya, saya pertama mau umroh itu diajak oleh mertua saya. Katanya mau umroh enggak, kata saya. Nanti aja, saya kayaknya belum ada panggilan. Pas dia berangkat bulan 5 itu, pas di Mekah, habis tahajud, lagi kajian, video call ya sama Ustadz Adli. Saya lihat dia video call sama orang tua itu. Ya kayaknya enak di Mekah ini, kayak nyaman, kayak itu kan kajian Quran, ibadah. Kapan lah saya pengen kata istri. Kenapa nggak ikut? Kemarin kan udah ditawarin katanya. Ya sholat nanti yang selanjutnya saya ikut. Pas juga habis haji, Haji saya undang kajian di rumah. Saya bilang langsung baru di depan pintu saya sambut, Haji
nanti umrohnya kapan? Insya Allah bulan 1, bulan 12 bulan 1 saya mau ikut. Nah, baru ngomong saya mau ikut. Tapi uangnya belum ada. Niat dulu. Iya, niat dulu. ya. Ya insya Allah Kali katanya. catat, Iya, baik. kita doakan katanya, kita doakan. Alhamdulillah bulan 10 itu Ustadz Wawan udah WA, katanya umroh udah dibuka. Nah pas itu saya pegang uang itu 15 juta. Pas pegang uang itu sebenarnya saya tuh mau beli barang, uang pelat buat belanja. Iya buat belanja. Tapi saya nanti aja beli pelat. Kenapain kita mau umroh dulu? Ini kan buat Allah bukan buat kita. Allah yang udah ngasih ini. Langsung saya transfer 15 juta. Dulu 2 kali. Alhamdulillah habis itu pelat sudah saya tahan, nggak saya belanjain lagi. 1 minggu kelang dari sana saya DP. Minggu selanjutnya udah lunas. Apa yang terjadi? Pelak ini bertambah banyak, bukan tambah kurang. Tadi yang kita tahan lebih banyak lagi malah dikasih. Di situ saya makanya di impak itu saya di situ lebih dalam lagi, lebih yakin lagi, lebih istiqomah lagi. Sudah di ayatnya kan ada tentang impak banyak, mendekatkan diri kepada Allah. Nanti kalau kamu nggak mau impak saya ganti dengan kaum yang lain. Makanya di situ kita bisa sering diingati. Ngeri juga dia. Iya, makanya. Di kaum yang lain dewasa. Kayak sholat, ngaji, impak itu udah selalu ingat. Izin bertanya, Mas. Ya. Bagaimana cara Mas Fauzi untuk mengatur sedekahnya, Mas? Setelah sukses sekarang? Kan kita itu kan ada kayak di toko itu ada pembukuan. Jadi berapa dapatnya itu saya langsung impak. Apapun yang kurang nanti dulu. Yang penting saya impak dulu. Lebih diutamain. Lebih utamakan untuk Ya. nggak apa-apa kurang. Yang penting sama Allah sudah selesai. Makanya saya di situ. Jadi ini rahasianya suksesnya Mas Ya, Fauzi. ya. Kadang-kadang kita itu ada juga besok ada tagihan, tapi besok juga mau impak. Tapi saya ya udah, kalau memang ini tagihan saya kurang, besok saya mau minjam. Demi impak dulu. Jadi pas kita udah impak, misal impak pagi, siang dapat tagihan. Sebelum siang ini udah dikasih sama Allah. Cash langsung. Makanya saya itu dari hijrah itu belum sempat saya minjam sama orang lain buat bayar hutang apa tagihan pelak itu, tapi Allah langsung yang ngasih. Kenapa? Karena kita udah ngutamakan yang duluan tadi. Mengutamakan Allah tadi, coba sanggup minjam untuk karena kebutuhan ada orang lain yang butuh. Ya. Itu kan jarang orang berani begitu. Sanggup minjam ke orang karena orang lain Untuk mau orang butuh. lain. Nah coba, biasanya orang ya kita aja katanya nggak ada Kurang. uang kurang, lu katanya mau nyusahin gue. Biasanya katanya kan. bapak-bapak tuh pakai. Oh bapak-bapak ya. Tapi bukan di sini bapak-bapaknya. Artinya begini Pak Kiai, ketika kita mengutamakan Allah, Nah, mengurus urusan Allah, Nah, Allah ini. yang akan mengurus urusan kita Pak Kiai. Ya? betul, Masya betul. Allah. Begitu kita mengutamakan Allah, Allah akan mengutamakan kita. Masya Allah. Begitu kita menomor duakan Allah, Allah nomor duakan kita. Tinggal mana nih? Mau diutamakan oleh Allah, mau dinomor duakan oleh Allah. Saya aja nggak mau diduakan Pak. Nah, apalagi Dengan manusia aja nggak mau, apalagi dengan Tuhan. Masya ya. Allah, luar Apalagi dengan biasa. Tuhan ya. Makanya 20 ayat 14 itu. Sholatlah katanya biar mengingatku berarti. Kalau kita sholat berarti kita ingat sama dia. Kayak kita impak berarti kita ingat sama dia. Jadi kalau kita ingat sama dia berarti dia ingat juga sama kita. Kan nyambung juga di surat itu ngaji yang di surat 2 152. Iya. Ya. Ingatlah kepadaku biar akan ku ingat kepadamu katanya. Berarti kita baca dibaca. 152. Ayat dari 20 dulu. Surat 20 ayat 14. Surat 20. Ya. 20 ayat Ya. Ustazah Yuli. Ya. 20 ayatnya 14. 14. Baiklah, saya akan baca surat 20 surat Toha ayatnya 18. 14. 14. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat aku. Nah, di surat ini
Allah itu udah jelas sama kita. Makanya itulah pentingnya sholat itu, penting infak, ngaji. Tapi kalau nggak ngaji nggak tahu kita Ya. ayatnya, suratnya. Satu tuh nggak tahu, yang kedua tadi nggak tahu juga. Ini kan kita ingat Allah nih. Iya. Kalau kita ingat Allah, kan Allah ingat kita. Iya. Nah, ini sebagai ayat terakhir nih sebelum kita sholat. Iya. Surat 2152. Surat 2152. Baik, saya baca surat Al-Baqarah ayat 152. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Masya Allah. Bayangin. Ingatlah kamu padaku, kalau kamu ingat padaku, aku akan ingat kamu. Kalau kamu mendulukan aku, katalah aku akan mendulukan kamu. Masya Allah. Bersyukurlah kamu pada Allah, jangan kamu mengingkari aku. Tinggal kita mau didahulukan oleh Allah atau enggak. Mau didahulukan Allah, segala sesuatunya itu Allah dulu, Allah dulu, Allah dulu. Dan berani. Nah, berani gak berani itu iman. Lah bagi Allah tuh, lo berani, gue lebih berani lagi. Lo jual, gue borong. Nggak main-main Allah ya. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Baik Pak Kiai, sebenarnya waduh bagus banget ini obrolan kita pada Ya. malam hari ini. Tapi waktu sudah menunjukkan kita harus selesai. Alhamdulillah selesailah podcast kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan tadi mendapat pelajaran untuk kita semua. Dengan berinfak, dengan kita mengingat Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Masya Allah. Ini yang perlu ditiru dari Pak Fauzi ya. Masya Allah. Silakan Bu Ustazah untuk Baik, menyampaikan. alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah podcast kita pada malam hari ini. Terima kasih para bintang tamu yang sudah datang. Semoga dengan podcast ini kita yang podcast juga mendapat ilmu, menjadi amal jariah juga buat kita dan anak cucu keturunan kita. Amin. Wabil khusus untuk penonton setiap podcast kita, mudah-mudahan dapat mengambil ibroh, bisa mengambil pelajaran apa yang sudah kita perbincangkan tadi. Termasuk pengalaman-pengalaman Ya, Pak Fauzi benar. tadi bisa jadi Pengalaman-pengalaman Pak Fauzi ini bisa menjadi inspirasi kita juga. Mudah-mudahan kita semua dapat pelajaran yang sangat berharga dari ini semua, dan anak cucu keturunan kita juga mudah-mudahan bisa menonton ini dan menjadikan juga pelajaran. Dengan cara subscribe. Dengan cara subscribe, like, share, and comment. baik, alhamdulillahirabbil alamin. Satu ayat dari saya yang baru saja kita bincangkan tadi, surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 102. 152. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faskuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Shadaqallahul azim. Masya Allah, alhamdulillah. Dan tidak lupa pula kita doakan Pak Kiai, semoga Pak Kiai selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu keturunan Pak Kiai menjadi hamba-hamba yang soleh dan soleha. Umroh serta rombongan. Dan yang akan berangkat umroh besok, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Bersama rombongan di sana bahagia dan melaksanakan rangkaian ibadah dengan hati senang, bahagia, dan doa-doanya insya Allah dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali nanti ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat, Amin. membawa umroh yang mabrur dan mabrur. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi